Yang makin hari makin hitam. Makin hari makin hitam. Makin perkasa ya. Makin ganteng. Ayo. Ya, langsung. Apa yang mau kalian permasalahkan dengan saya? Langsung. Bang Rudi makin ganteng. Wis. Nah, siapa bilang makin ganteng? Kacau kali itu. Munafik kali itu orang. Mana-mana. Jangan jeruk, makan jeruk. Ayo. Oke, ini kita bahas ini dulu ya. Pernyataan tadi, Wak Labu. Masalah Yesus ini maksud kamu gimana? Dengan dia tidur? Tidur atau pingsan atau apa ini? Atau mati suri? Jelas dalam video itu aku bilang, bagi Tuhan sudah kubukakan ayatnya kan di Lukas. Tunggu. Sebentar. Aku agak ingat. Lupa ayat 38. Bentar ya. Jadi ini. Oh, sorry. Tapi jangan kalian pelintir ucapanku lah. Memalukan sekali kalian. Ya, saya belum nonton, saya cuma mendengar gitu kan. Masa pingsan. Oh, kalau saya kemarin bilang mati suri, dikomplain sama orang tuh, mati, jangan mati suri. Saya bilang, ya kalau mama kamu mati suri sama mati, kamu pilih mana? Ngamuk pula tiba-tiba. Ya kau pun lari ke mama. Enggak, dia bilang lebih bagus mati daripada mati suri. Saya bilang di mana-mana, orang lebih senang mati suri daripada mati. Contoh nih, mama kamu misalnya. Ya, mama kamu diklaim dokter mati suri sama mati, kamu pilih mana? Kalau mati ya mati aja. Ya, masalahnya lucu gitu kan. Dibilang mati suri nggak terima, padahal 3 hari mati ya mati suri, bangun lagi kan. Enggak, itu beda. Oke, kalau langsung. Ya, sekarang yang mau kalian permasalahkan apa? Ayo, mana ini si Handi? Ayo Handi, apa yang mau dipermasalahkan? Wah, saya nggak bermasalah Pak Rudi, cuman kita kan nggak dipermasalahkan. Terus apa mau kita bahas malam ini? Nah ini maksudnya ini bukan dimasalahkan, maksudnya mau diterangkan kepada kita di sini. Kenapa sih Anda katakan Yesus itu tidur? Padahal menurut Paulus sendiri Efesus 2 ayat 15, dengan matinya anak manusia segala ketentuan dan peraturan hukum Taurat telah dibatalkan. Paulus sendiri mengatakan mati loh. Ya betul. Paulus, silakan. Monggo. Enggak, saya enggak bertentangan dengan Paulus. Ini siapa yang berisik ini? Ada 2 suaranya. Ya lu yang buka. Ya. Enggak, tadi ada yang buka channel. Saya tidak pernah bertentangan dengan Rasul Paulus. Yang saya katakan di situ adalah bahwa saya merujuk kepada yang pertama itu Matius 12 ayat 40. Di mana orang-orang minta tanda kepada Yesus. Maka Yesus mengatakan tanda itu adalah seperti tanda Yunus. Hidayat, tolong kau besarkan gambarku sendiri. Gampang ya. Begini ceritanya. Ini kapal, di atas ini orang membuang Yunus. Ya. Dibuanglah Yunus, jatuh ke laut, dimakan ikan. Rep. Ya. Orang ini melihat dia ditarik ke bawah. Maka seluruh orang di kapal mengatakan Yunus mati. Itu logika sederhana, mati. Karena sudah dimakan ikan, ditelan. Belum tentu juga kan cuma dimakan. Siapa yang bilang belum tentu itu? Coba berani kau kasih kau kemakan ikan, hidup apa mati kau? Siapa? Siapa yang bicara itu? Si Julius, aku nggak lihat ini, aku lagi apa? Kalau kau bicara Julius pakai isi kepala dengan baik dan benar. Kan belum beneran, dimakan ikan belum tentu mati. Kan cuma dimakan. Ya udah, makanya biar ku bawa kau ke sana dimakan ikan, hidup atau mati biar kita lihat. Kalau hidup gimana? Kalau hidup gimana? Ya ku sembah kau, gampang. Oh mantap ya, ini statementnya. Ya, boleh. Ku umpankan kau ikan hiu biar ku lihat mati atau hidup kau kalau dimakan ikan hiu. Nggak apa-apa, gua bacok ikan hiunya. So-soan. Padahal kau milik ikan hiu lari kau. Oke, lanjut. Gimana cara lari dari ikan hiu? Cuman berenang, lari. Nggak usah kita tanggapi dulu pasal 44 KUHP ini. Lagu ya, lanjutlah silakan. Maka orang di atas kapal sudah pasti mengatakan Yunus mati. Dan mereka, saya buat perumpamaan, berlayar sampailah ke negeri Cina lah katakan, atau Amerika.
Maka mereka turun dari kapal, pasti bercerita. Wah, kemarin ada si Yunus, kami lemparkan dari kapal, ingin dimakan ikan, dia mati dimakan ikan. Kan itu logika berpikirnya. Tetapi 3 hari ketika setelah dibuang dari laut itu, ternyata Yunus dibawa ikan ini ke Niniwe. Sampai Niniwe dimuntahkan. Red. Nah, ternyata dia hidup. Maka berceritalah Yunus kepada orang-orang di Niniwe itu. Saya tidak mati. Saya di dalam ikan itu berdoa, meminta kepada Tuhan, kata dia. Nah, jadi sudah ada 2 pandangan ya. Orang di atas kapal mengatakan mati. Orang Yunus yang di dalam perut ikan mengatakan dia hidup. Sudah. Kemudian bagaimana dengan Yesus? Orang di luar kubur memang melihat Yesus mati. Dari dulu saya bilang, Yesus mati kok. Tidak ada saya bilang nggak mati. Dari luar kubur. Yang mati itu apa? Dagingnya Yesus. Memang mati daging itu. Nggak ada apa-apa lagi. Tetapi Yesus dimasukkan ke kubur, ditutuplah pintu kubur. Maka Yesus sendiri yang mengatakan, seperti Yunus aku nanti di perut ikan. Ya sudah. Artinya Yesus bangun. Tidak mati. Sama dengan Yunus, tidak pernah mati. Ya. Nah, kenapa aku bilang, aku mengatakan, bagi Tuhan, Yesus itu tertidur. Bagi manusia, Yesus itu mati. Ayatnya ada, Lukas 20. Tolong di share screen itu ya. Sudah kusiapkan tadi. Ya, sampai sini dulu aja. Nah, sebentar. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan dia semua orang hidup. Jadi di hadapan Tuhan itu, yang mati pun hidup. Di hadapan Tuhan kan? Tapi dia Ya. bukan Tuhan. Di hadapan Tuhan artinya bukan Tuhan lah dia. Kau nyeletuk-nyeletuk aja. Itu di hadapan Tuhan. Itu di hadapan Tuhan. Apalagi Tuhan itu sendiri. Paham nggak kau Julius? Apalagi Tuhan itu sendiri. Paham ya? Itu masih di hadapan Tuhan aja itu. Tidak ada yang mati. Apalagi Tuhan itu sendiri. Paham ya? Nah, kemudian saya mengambil Yohanes. Yesus sendiri yang mengatakan, bukan saya. Yohanes. Ya. Yohanes 10. Ayat 17-18. Satu ayat dulu Bang Rodi. Jangan kebanyakan Iya sama ayat. ini. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Sama ini, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Jadi tidak ada yang mengambil nyawa Yesus daripada Yesus. Artinya bagaimana? Kalau nyawa Yesus misalnya seperti dikatakan orang, nyawanya meninggalkan raganya. Artinya ada yang ngambil. Ini kan tidak ada. Oke, begini Pak. Pak Rudi, satu ayat dulu lah. Satu ayat dulu. Sabar dikit lagi nih ayat 18. Jadi bagaimana menjelaskan itu? Bahwa nyawa Yesus itu masih di dalam dirinya. Melainkan aku memberinya menurut kehendak-Mu sendiri. Aku berkuasa memberinya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi itu sudah diberikan Bapa kuasa itu kepada Yesus. Memberi nyawa dan mengambilnya lagi. Kalau orang mati tidak bisa mengambil nyawanya. Maka saya bilang orang tidur. Bukan saya yang bilang Yesus sendiri. Kenapa Yesus sendiri mengatakan itu? Karena ketika kisah Lazarus, Yesus mengatakan Lazarus tidur dan mari kita membangunkannya. Ya apa yang mau bertanya Hendy? Gini Bang, Pak Rudi tahu nggak ada penisi mati Pak? Pak Rudi? Tahu. Ya gimana Pak? Kok kau malah nanya aku definisi mati sih? Kau jelaskan aja apa yang mau kau masukkan. Oke. Definisi mati itu Pak, berpisahnya badan kita dengan roh kita, itu mati. Iya, kan tadi sudah ku dengar. Kan tadi sudah ku jawab. Sekarang kita udah sepakat definisi mati gitu. Anda mengatakan menurut orang-orang Yunus mati. Menurut orang-orang Yesus mati. Tapi menurut Tuhan Yunus tidak mati. Yesus nggak mati. Pertanyaan saya, Pak Rudi, Anda percaya orang apa percaya Tuhan? Silakan Pak. Ya percaya Tuhan lah. Kan sudah saya buka ayatnya, di hadapan Tuhan tidak ada yang mati. Kalau percaya Tuhan artinya Anda nggak boleh percaya Paulus yang mengatakan Yesus mati. Loh, kenapa tidak boleh percaya dengan Paulus? Paulus kan bukan Tuhan Pak. Paulus manusia. Gimana? Silakan Pak. Tunggu, kamu mengatakan percaya Tuhan dengan percaya manusia, perbandingannya lucu. Saya sudah jelaskan, kamu percaya orang di atas kapal yang mengatakan Yunus mati, tentu percaya.
Karena mereka melihat dengan matanya langsung. Tetapi kamu percaya Yunus tidak mati di dalam perut ikan. Karena Tuhan yang menyelamatkan dia, kamu percaya. Paham tidak maksud saya? Demikian juga dengan Yesus. Di dalam kubur Yesus tidak mati. Di luar kubur orang melihat Yesus sudah mati dan dikuburkan. Makanya dibilangkan Yesus mati dan dikuburkan. Itu dilihat dari luar kubur. Paulus melihatnya kan dari luar kubur, bukan dari dalam kubur. Artinya Paulus tidak menerima firman Tuhan untuk menulis itu. Kenapa tidak menerima? Dia menyaksikan, beda kan? Kalau dia menyaksikan, artinya dia harus memberitahu ke orang-orang bahwa sesuai firman Tuhan Yesus hidup. Seperti Yunus. Begini, ketika Yesus mengatakan nubuatan Yunus, Paulus ada nggak? Tadi Anda mengatakan Paulus ada di situ. Saya ikuti loh Anda. Ini orang ini sesat ini. Saya tidak pernah mengatakan Paulus ada. Nah, terus gimana? Waktu Yesus disalib, Paulus ada. Dia mengejar-ngejar murid-murid. Ini sudah saya buka ayatnya. Ayatnya itu di Matius 12. Ya, terus dari mana kira-kira Paulus mendapat info kalau Yesus mati? Karena dia melihat langsung memang Yesus diturunkan, dikuburkan. Mana sih? Sekarang permasalahannya yang di dalam gua itu, di dalam kubur itu, gak ada yang melihat. Yang bermasalah sekarang sama adalah Pak Rudi. Yang mana yang Anda percaya? Firman Tuhan mengatakan Yesus hidup, sedangkan tulisan Paulus mengatakan Yesus mati. Anda yang bermasalah sekarang, mau pilih yang mana? Saya tidak bermasalah, kedua-duanya bisa. Loh, makanya saya bilang sama kamu, tunggu dulu, jangan menjawab-jawab. Silakan. Orang di atas kapal mengatakan Yunus mati, benar apa enggak? Jawab. Kenapa? Orang di atas kapal mengatakan Yunus mati, benar apa enggak? Saya nggak ada waktu itu. Saya nggak bisa komunikasi dengan orang itu. Anda beranalogi kan di atas kapal? Anda juga nggak ada di situ kan? Saya tidak beranalogi. Di Bible nggak ada cerita di atas kapal kok, nggak ada. Kenapa tidak ada? Makanya kau baca surah Yunus. Oh, kawan ini. Oh, Anda pakai Al-Quran. Kok surah Yunus? Kitab Yunus. Tunggu, aku bukakan Yunus ini. Kitab Yunus emang ada di Bible? Adalah, aduh. Ya, coba. Kadrun. Ayo, buka itu MC. Buka MC. Mana ada? Di mana Yunus itu? Di Yunus lah. Kau kira kitab kau duluan? Ini Bible lebih dahulu. Iya, mana itu? Orang udah nyata-nyata Pak Rudi. Ada share screen-nya nih, saya share screen lambat kali. Orang udah Pak Rudi ini yang ginian. Pak Rudi itu Pak Rudi mengalami dilema. Percaya Paulus apa? Percaya firman Tuhan. Gampang kok Anda percaya. Persingkat aja. Oke, dipersingkat Pak Rudi. Maaf nih Pak Rudi. Anda percaya firman Tuhan atau Anda percaya Paulus? Tunggu dulu Hendy. Yeah. Kamu kalau berbicara jangan menyimpulkan. Saya nggak pernah dilema. Kamu baca kitab di depan itu, ada Yunus nggak? Itu dulu akui. Ada nggak Yunus? Silakan baca. Saya kecil ini pakai HP. Saya tidak tanya. Yang saya tanya ada kitab Yunus nggak? Kau lihat di situ ada nggak? Itu dulu. Yang mana kitab Yunus? Ya itu di layar sudah ada. Ya dibaca isinya apa? Saya tidak tanya isinya. Saya nanti ke isinya. Kamu percaya dulu ada kitab Yunus nggak di Bible? Ada ya? Ya silakan. Menurut Anda, monggo. Bukan menurutku, sudah ada di layar. Kamu percaya? Iya. Okay. Saya nggak percaya Bible Anda. Saya percaya bukan Bible. Ini kita dialog. Lucu kau. Tadi kau bilang di Bible nggak ada Yunus. Sekarang itu tanda Yunus. Itu harus kau percaya dulu. Itu tanda Yunus kan udah. Itu tanda Yunus tadi udah diomongkan Pak Rudi. Jangan kau mengira Yunus yang di dalam Al-Quran itu lebih dahulu daripada Yunus yang ada di Bible. Enggak. Anda menyebut Al-Quran tadi. Tadi Anda menyebut Al-Quran, malah saya bantah nggak ada. Kenapa saya bilang, sorry saya bilang salah di ya Bible. Udah silakan. Kamu bilang, apakah ada di Bible Yunus? Ada, mana ada? Kamu bilang ada ini ayatnya. Ya oke, silakan lanjut, monggo. Oke. Artinya dia sudah mengaku dia keliru. Dah, ini Yunus ayat 1 dulu. Di sini dijelaskan bahwa orang baca aja nanti ya. Asal mereka ini baru dibuanglah dia. Oke. Orang-orang itu menjadi sangat. Ya lanjut. Nggak bisa berdiskusi. Diam dulu lah. Matikan dulu mic-nya nih Yunus. Udah mati ini. Malah kau hidupkan.
Jadi kawan-kawan, dijelaskan orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sebelum serta mengingkari. Ya, teriak maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Baru kita masuk Yunus 2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Artinya kalau orang berdoa akan hidup, ya kan kawan-kawannya. Nah, ada yang mengatakan begini tadi siang itu si rantai kapal atau rantai apa namanya kapal? Nah ini Pak, mana cerita orang di atas kapal ini? Di atas kapal mana cerita orang? Lanjut, Waduh, kau baca aja Yunus 1 ini. Aduh, masa nggak ada kok. Cerita... datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitiyah demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar, berseru terhadap mereka karena kejahatannya terhadap. Tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafu mendapatkan sebuah kapal dan akan berangkat ke Tarsis yang membayar. Aduh, sudahlah. Ternyata kau tidak bisa diajak bicara terus nyerocos. Kalau aku bilang itu karena sudah ada faktanya, makanya aku bilang. Ini kan ayatnya ada, mungkin aku asal ngarang-ngarang. Ini ada di sana ada sebuah kapal yang akan makanya di Al-Quran memang surah Yunus tidak seperti itu. Orang-orang itu mana orang-orang itu yang mengatakan Yesus Yunus mati? Mana orang-orang itu? Waduh, inilah orang bebal yang akan berangkat ke Tarsis. Bebal lah kau. Sekarang aku tanya kau, kalau orang sudah dimakan ikan mati atau hidup? Hidup. Ya sudah. Kapan kau bawa dia dimakan ikan? Itu buktinya Yunus hidup. Yunus itu pengecualian Dul. Ya makanya Yunus yang diomongkan bukan orang lain. Ini Yunus. Abdul. Kalau orang sudah dimasukkan ke ikan hiu dimakan itu mati. Enggak, hidup itu Yunus. Oh, ya Yunus hidup kok, Pak Rudi. Yunus. Ya sekarang kembali ke topik Pak. Kembali ke topik Pak. Sebentar MC. Orang ini kayaknya dilindungi pasal 44 KUHP. Udahlah kalau tersudut. Pak Rudi kalau tersudut. Saya nggak tersudut. Kalau gitu jawab. Nggak mampu. Yang mana yang Anda percaya tulisan Paulus apa ya? Firman Tuhan. Yang mana Anda percaya? Tulisan Paulus benar karena dia berada di luar goa, di luar kubur. Paham kau? Kalau tulisan Paulus benar artinya Yesus mati. Betul, mati. Betul, mati. Dari sudut luar kubur. Yesus mati disalib. Tidak pernah saya sangkal. Dagingnya mati. Terus? Jadi Yesus, kita deal ya Yesus mati ya menurut Paulus ya. Iya, di luar kubur. Setelah dimasukkan ke kubur berlakulah hukum Yunus. Terus kemudian firman Tuhan mengatakan Yesus hidup. Yang mana yang benar? Keduanya benar. Yesus hidup di dalam kubur, ku bilang. Berarti nggak mati dong. Ya nggak mati di dalam kubur. Gimana sih? Tapi Paulus mengatakan mati. Mati di luar kubur, dilihat dan ditanam. Setelah orang keluar, kan tidak ada CCTV di dalam kubur. Maka yang berlaku hukum Yunus. Maka Yesus membilang, aku memberi nyawaku untuk menerimanya kembali. Diberikan nyawanya ketika di luar kubur. Setelah di dalam kubur, diterimanya kembali, diambilnya kembali. Oh, itu sulit kali mengerti. Berarti tulisan Paulus bukan firman Tuhan dong, kalau gitu. Tulisan Paulus firman Tuhan yang diilhamkan. Kalau firman Tuhan kenapa? Kalau firman Tuhan kenapa mengatakan mati? Tolong usir orang ini HMC keluar dari ruang ini karena begoknya nggak ketolongan. Atau aku yang keluar? Karena anda tersudut dari dilema Anda. Anda bisa gitu Bang. Nggak bisa. Anda kenal lama juga sama Bro Andi. Anda udah kenal lama juga. Ini salah-salah. Aku nggak kenal nama sama dari TBC. Ya udah nggak usah kenal. HMC, aku tidak pernah kenal namanya si Handi. Ya udah nggak usah kenal. Aku lihat di Zoom, dia pun gobloknya minta ampun. Iya, aku memang goblok. Tapi karena ya pertanyaan goblok, pertanyaan goblok. Keluarkan orang ini, tolong keluarkan. Oke, mungkin ganti orang dulu ya, ganti yang lain. Ya udah. Tolong keluarkan orang ini atau aku yang keluar. Aku yang keluar demi kita kasih kesempatan yang lain. Sebentar, demi HMC. Yang lain aja. Kita kasih kesempatan yang lain dulu. Demi HMC aku yang keluar. Ya, keluar langsung. Ya, demi HMC aku keluar. Keluar. Karena keluarlah tapi masih di situ. Sebentar saya ngomong dulu dong. Saya nggak ngomong ke Anda dulu. Saya izin dulu Pak. Saya izin dulu. Tunggu. Biar yang lain dulu ngomong. Biar yang lain. Assalamualaikum. Ada Bang keluar HMC. Tunggu HMC sebentar. Aku yang keluar atau dia yang keluar? Pilihan saya izin dulu ke HMC baru keluar.
Tenang Boleh aja kasih Pak statement Rudi. dulu, kasih statement lah. Makasih ya Pak. Makasih. Saya nggak ngomong ke Rudi nih ya, saya nggak ngomong ke Anda. Nah, Makasih Pak MC ya, demi kelanjutan apa namanya program ini saya keluar ya. diskusi ini karena ada orang yang kena dilema skatmat. Terima kasih Pak Rudi. Ada Terima kasih. dilema. Assalamualaikum warahmatullahi Keluar ya, wabarakatuh. keluar. Cepat Uhuy. keluar. Uhuy, Ya, keluar. uhuy. Ya, oke, mungkin Nah. saya lanjut ya. Ini ada Bang Farhan, ada Ini, tunggu. Ya. Tunggu Apa dulu lagi? sebelum aku mulai. Kalau kalian bodohnya kelewatan, aku hentikan diskusi. Enggak, ini Silakan. barometer bodohnya gimana, Bang Rudi? Barometer Ya kayak tadi bodoh. Sudah aku jelaskan. Oh, orang dimakan ikan tidak mati katanya. Ya udah, ayo aku bawa sama dengan HMC juga. Aku bawa Kan ke boleh sana, dites dulu. buktinya. Gimana nih? Baru dibilang, kenapa? Ya dites dulu. Oke, Dari mana kapan orang kita dimakan ketemu? ikan mati? Kapan kita ketemu HMC? Aku ingin kau dimakan ikan. Ku tak buktikan kau Kau hidup apa nonton dulu enggak. film Jaws tuh, banyak kali film-film yang dimakan ikan selamat tuh. Iya makanya ku bawa kau nanti ke tengah lautan, ku cemplungkan dimakan, bukan kakinya loh, kaunya dimakan. Paham nggak arti dimakan ikan? Jangan kau bilang kutilmu dimakan ikan, kaunya dimakan. Ini bentar lagi Bro Rudi dari sembuh TBC jadi kita stroke nih. Udah santai dulu. Oke, ini calling down dulu. Lah, aku orangnya Ya, lanjut. santai, tapi Ya. melihat ketololan kalian, mau nanya nih kepada Bang Rudi dari Bang makanya Farhan aku mungkin. bilang tolol, bangga menjadi orang tolol itu satu anugerah. Oke, terima kasih Bang MC. Saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para Iwan Filah. Selamat malam Bang Rudi. Kita ketemu lagi, selalu kita bertemu. Oke. Siap. Bang Rudi, saya mendengar tadi ya pemaparan Bang Rudi ketika ditanyakan sama Bang Handi ya. Saya ada pemikiran yang seperti ini ya. Apa tidak mungkin ya ketika itu yang dialami oleh Yesus adalah mati suri, bukan mati secara penuh ya. Karena kita melihat banyak sekali orang-orang yang sudah dikubur 2 hari 3 hari ternyata juga bisa mengalami seperti itu, hidup gitu loh. Dan ini menjustifikasi apa yang ada di Al-Qur'an bahwa Yesus itu tidak mati. Mereka merasa bahwa yang dilihat di salib itu artinya mati mati suri. Ini ada sebuah korelasinya juga ketika ada peristiwa ditusuk di perut ya. Ditusuk di perut kalau memang dia sudah mati untuk memastikan itu harusnya tidak memancar ya darahnya. Kalau orang mati ya ditusuk itu dia akan meleleh, tapi itu mancar. Berarti aliran darahnya itu sebenarnya masih ada, masih mengalir. Ini secara medis ya. Dan ini bisa dibuktikan secara medis kalau ada orang mati. Nah, ini jangan-jangan ada kebenaran dari sisi ini bahwa sebenarnya Yesus nggak mati secara penuh, tapi dia mengalami mati suri. Nah, ketika dikubur inilah dia hidup kembali. Karena sesuai dengan ini ya, sesuai dengan ayat Anda ya, kitab Anda sendiri, bahwa saat itu Yusuf dari Aritmenia itu mengatakan bahwa dia meminta kepada jasadnya kepada Pilatus. Dan Pilatus mengatakan Pilatus mengatakan silakan dikuburkan ya, karena Yunus Arimatea ini dia saudagar kaya lah ya, saudagar kaya, dia mempunyai perkebunan yang sangat luas, berpengaruh di masyarakat saat itu. Nah, pertanyaan saya Bang Rudi, dengan korelasi dengan Maria ketika pagi-pagi ya sudah melihat batu itu bergeser. Artinya ada yang sudah menggeser batu ini, dan batu ini besar, menurut sejarah itu besar dan tidak mungkin diangkat orang satu. Artinya ada yang membantu mengangkat batu itu. Nah, bukankah korelasi dari ayat-ayat ini semakin menunjukkan bahwa sebenarnya Yesus itu secara real tidak mati penuh, dia hanya mengalami kematian suri. Terima kasih Bang Rudi. Oke, terima kasih. Saya bahas. Tolong di share screen Matius 27 sudah saya siapkan. Ya. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Artinya Yohanes 17 dipenuhi dulu ya. Itu pahami dulu kalian. Yesus menyerahkan nyawanya, bukan Yesus diambil nyawanya. Enggak ada. Ya kan? Dia menyerahkan kepada siapapun tidak ada. Karena Yohanes 18 mengatakan tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Termasuk Bapa pun tidak mengambil. Karena itu kuasa itu sudah diberi kepada Yesus. Jadi ketika manusia di luar goa, di luar kubur melihat Yesus memang mati, sudah menyerahkan nyawanya, bukan mati suri, mati benaran. Ya, sudah menyerahkan nyawanya. Titik. Sudah. Kita bisa buka lagi contohnya Markus 15:37 nanti jelas ya.
Markus 15 ya, ayat 37. Ini, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring, menyerahkan nyawanya, dan tabir terbelah ya. Ini sungguh dia anak Allah, tentara ya. Waktu dia mati tusuk lambungnya. Ini sudah Arimatea ya. Lukas 23 sebentar. Aku buka Lukas 23. Lukas 23. Ingat ya, Yesus matinya belum lama. Jadi ketika lambungnya ditusuk itu memang memuncrat air, darah itu ya, sebentar. Kalau nggak percaya, kita matikan dulu siapa, si AMC, baru kita tusuk lambungnya. Muncrat apa enggak? Bentar ya. Lukas 23. Enggak, kalau dia setelah meninggal Bang Rudi, itu cepat sekali. Dalam kondisi 5 menit, 10 menit setelah meninggal aja ketika ditusuk, itu nggak muncrat Bang Rudi. Karena aliran darah yang membuat muncrat itu kan seperti sirkulasi air ya. Sirkulasi air ketika dijebol satu sisi pasti akan muncrat. Tapi kalau mati, darah ini udah berhenti gitu loh. Artinya secara medis memang Yesus tidak meninggal penuh gitu loh. Dia hanya mengalami mati suri. Ini sudah dibuktikan secara medis. Sudah, jangan diperpanjang itu. Medis pun kadang salah. Contoh, ayam dipotong masih bisa jalan-jalan, kepalanya dipotong jalan-jalan. Ya, mana dia ini? Mungkin Yohanes, tunggu satu lagi ya. Yohanes 19. Yohanes 19. Yohanes 19. Yang kamu bilang itu sih. Yohanes 19. Yohanes 30. Ya. Sudah selesai, ya kan? Dan dia menyerahkan nyawanya. Jadi semua menyerahkan nyawa ya, bukan nyawanya diambil ya. Mana ya? Ini pada hari Sabat mayat itu, pada itu hari yang maka datang orang yang kepada Pilatus meminta kepada supaya kaki orang itu dipatahkan dan mayatnya diturunkan, ya kan? Ini 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir. Tidak dibilang muncrat loh, mengalir keluar darahnya, ya. Bedakan muncrat dengan mengalir. Paham ya, Farhan? Halo? Ya, silakan. Ada lagi? Iya, Bang Rudi, kalau dari bahasa aslinya Bang Rudi, saya pernah membahas ini, itu dia muncrat, Bang. Tidak mengalir, tidak meleleh, tapi muncrat dia. Dan ini bisa dibuktikan ada penelitian apakah muncrat juga tidak mengalir? Definisi mengalir ini apa? Gini Bang Rudi, kalau orang meninggal, dia itu tidak mengalir saat deras, dia kental, darahnya meleleh karena mati, sudah mati itu darahnya sudah membeku karena kehidupan itu berasal dari darah yang mengalir itu Bang Rudi. Jadi secara medis ayat ini memang bukan darah yang mengalir tapi jantung yang memompa. Mungkin itu maksudnya, jantung yang memompa. Ya, tapi sirkulasi darah yang membuat hidup manusia. Tapi gini Bang Rudi, ini menarik dengan dikorelasikan dengan apa yang dikatakan Paulus dalam sebuah tulisannya ya. Kalau mengatakan bahwa ini ada korelasi dengan peristiwa ini. Nah, yang saya tanyakan adalah ketika Paulus menulis seperti itu ya, penulis melihat Yesus mati. Aduh, sebentar, saya lupa itu ayatnya. Dan ini Paulus kan mengatakan seperti itu. Artinya di sini Paulus bukan sebagai saksi. Dia tidak pernah menjadi murid Yesus dan ketika peristiwa penyalipan itu dia tidak berada. Bahkan muridnya lari semua, hanya satu murid kesayangannya yang ada di dalam yaitu Yohanes yang di bawah tiang ya. Dan dalam literatur yang lain disebutkan Maria juga ada di sebelah tiang salib. Nah, kalau mengatakan bahwa apa yang ditulis Paulus adalah ilham dari Yesus yang berfirman kepada Paulus, ini berarti yang mengalami ini kan Yesus. Masa Yesus yang mengalami sendiri salah memberi firman kepada Paulus? Apakah jangan-jangan ini adalah ayat karangan Paulus sendiri, Bang? Silakan, Bang. Kenapa kamu tidak tahu bahwa Paulus ada di situ? Baca Kisah Para Rasul dong. Di Kisah Para Rasul kan dijelaskan siapa itu Paulus. Ketika Yesus disalib, dia ada di situ dan setelah itu dia memburu murid-murid Yesus, membunuhnya. Baca nanti ya, itu PR-mu. Nah, setelah itu Paulus menuliskan, memang Paulus melihat Yesus itu wafat. Tolong ini besarkan dulu gambar-gambarnya. Ini turunkan dulu ini ayatnya apa? Siapa nama kau? MC terbalik. Gambar kita lah kau besarkan MC.
Biar nampak lu gambar ganteng itu. Jadi di situ tidak ada yang terlewat, tidak ada. Kalau ketika penangkapan itu sebenarnya murid yang tinggal itu adalah Yudas. Sebelum dia bunuh diri dia tinggal, yang lainnya lari. Baca ayat itu dengan baik dan benar. Nah, setelah itu Paulus menuliskan Yesus mati, memang mati. Karena dia tidak berada di dalam kubur, dia di luar kubur. Kecuali dia masang CCTV di dalam kubur, baru dia bisa bilang, oh ternyata Yesus tidak mati. Dari luar kubur dia melihat Yesus mati diturun. Ini suara siapa? Nah, berarti ini kan berarti ini kan penafsiran Bang Rudi. Ini kan penafsiran berarti karena Paulus tidak menyaksikan sendiri. Ini jawaban saya menggunakan logika Bang Rudi sendiri. Dia ada di luar gua, di luar kubur. Memang iya, karena orang di luar kubur lah yang mengatakan Yesus mati. Yang di dalam kubur tak pernah mengatakan Yesus mati. Bahkan Yesus sendiri pun tidak ada mengatakan dia mati. Tak ada. Aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Diterimanya langsung. Tidak nunggu waktu lama, suka-suka hati Yesus mengambil. Paham nggak? Terus siapa yang menggeser batu sebelum yang menggeser batu itu siapa, Bang Rudi? Karena batu itu diceritakan bahwa batu itu diangkat sendiri nggak mungkin mampu kalau dari bawah karena Yesus kan dikubur. Siapa yang mengangkat batu itu? Kalau tidak ada orang yang tahu bahwa sebenarnya Yesus ini masih hidup. Dan kalau Bang Rudi mau tahu sejarahnya secara kuburannya itu berbeda dengan kuburan orang-orang. Dia lebar berbentuk gua ya. Ukurannya adalah 1,5 meter kali 3 meter dan tingginya Bang Rudi, tingginya itu 2,3 meter dan ini ada di goa di perkebunannya punya si Yusuf dari Arimatea ini. Kalau Bang Rudi baca literatur sejarah yang dituliskan sejarawan Kristen sendiri ya, itu seperti itu. Kusangka kau hidup di zaman itu jadi tahu kali kau ukurannya. Bisa jadi itu sudah menyusut karena kan udah berapa ribu tahun yang lalu. Oke. Aku jelaskan. Iya kan Bang, aku masuk lagi Bang ya. Aku masuk lagi, jangan ini ya, abang lah yang paling ganteng di sini, nggak ada yang lain yang ganteng gue tengok. Kau yang paling cantik. Oh iya dong, makasih. Lanjut. Makasih. Sebentar. Unirifa nih nggak konsisten nih. Kemarin mengatakan saya ganteng, sekarang mengatakan Bang Rudi ganteng. Siapa sebenarnya lebih ganteng antara kita nih Bang Rudi? Semuanya ganteng. Gak ada yang. Ini Bang Rudi yang berani menunjukkan kegantengannya, yang lain malah menutup mukanya. Bang Rudi aja yang berani memperlihatkan kegantengannya, gitu maksud saya. Lagian enggak mungkin laki-laki cantik, laki-laki cantik kok aneh-aneh. Enggak, ini terus terang materi yang diberikan Bang Rudi ini dari tadi tuh walaupun sudah dibahas di channel saya dan saya coba untuk menelaah maksud Bang Rudi, tapi saya memberikan simpulan takut saya. Takut beda dengan Bang Rudi. Iya. Enggak, nanti kan saya berikan kesimpulan seperti Bang Rudi bilang kan begini, menurut orang yang di luar kubur, Yesus itu mati, tapi di dalam tidak mati. Artinya berarti enggak, bukan itu poinnya Bang HMC, tapi saya tidak mau menyimpulkan nanti Bang Rudi menyanggah gitu kan. Enggak apa-apa sih disangka. Berarti mati ini dalam perspektif prasangka, Bang. Itu bukan perspektif prasangka. Memang Yesus mengatakan dia mati, menyerahkan nyawanya. Di kitab suci dituliskan. Jadi mati atau tidak? Tadi tahu nggak ketika kita diskusi di Abang memberikan materi ini di channel saya, di awal saya mengambil kesimpulan, Bang Rudi meyakini bahwa prasangka orang di luar kubur Yesus mati. Lalu ketika ada yang bertanya rantai perak tadi, lalu Abang bilang, iya dia mati. Lalu Abang jelaskan lagi secara jasmani dia mati menurut Abang kan. Terus Abang bilang dia tidur. Jadi jujur masih saya kejarlah dulu Bang Rudi juga nih. Bang Rudi lanjut Bang Rudi, saya nyimak dulu. Loh, studionya kayak persis itu kayak matikan dulu suara silu juga itu. Cahayanya. Cahayanya kayaknya. Kan masih darurat itu. Wih, HMC, malah pergi si HMC. Mana si HMC tuh? Tapi saya pakai ini memang biar nggak Bang HMC, mana Bang HMC, matikan dulu Bang Luga, bentar Bang Luga, nanti Bang Luga selesai Bang Rudi ini dulu, Abang baru ngomong ya, biar enak. Lanjut Bang Rudi. Luga gantian. Ya. Sekarang aku jelaskan berkali-kali bahwa dari luar gua orang melihat Yesus, dari luar kubur Yesus mati. Di dalam kubur tak ada satu orang pun yang tahu apa yang terjadi. Tetapi sebelum Yesus wafat, ingat ya di Matius
12 ayat 40 kan dikatakan, ya kan, bahwa mereka minta pertanda, tandanya seperti Yunus kata Yesus. Ya, begitu pintu ditutup ya kita melihat seperti Yunus. Bukan aku yang membilang, Yesus sendiri yang mengatakan. Nah, maka orang-orang di luar gua kan nggak tahu. Yesus sudah dikubur ya mati, sama dengan orang-orang di atas kapal. Yunus sudah ditelan ikan ya mati. Kan demikian. Terus apalagi yang mau dijelaskan, itu sudah cukup jelas. Nah, ketika tadi si rantai kapal, dia mengatakan bahwa Yunus rantai perak. Rantai perak ya sama aja lah itu. Mungkin rantai kapalnya terbuat dari perak. Ya. Nah, di surat Yunus ayat 2 ini dia kan mempermasalahkan ayat 2. Dikatakan di sini katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawabku, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kedengaran suaraku. Ini dia dikiranya ini kalimat ini adalah kalimat sesungguhnya tersurat. Dia tidak mengerti tersirat. Apakah orang di alam mati bisa mengingat dia berteriak? Kan itu pertanyaan kita. Kan ini setelah dia sampai di Niniwe itu kan, apakah di dalam orang mati bisa bercerita, wah aku ternyata waktu tadi mati begini. Kecuali dia tidak mati, atau kalau orang bilang sekarang ini tertidur ya. Ketika kita tidur kan kita mau mendengar suara dulu, atau mati suri kata orang. Maka banyak orang berkesaksian, aku sudah mati katanya. Aku dibawa ke neraka, aku dibawa ke surga, kan macam itu. Kalau dia sudah mati, mana kesimpulan bisa Bang Rudi, Bang. Ya. Kesimpulan Bang Rudi, Yesus mati atau tidur? Sudah saya jelaskan, dari luar gua Yesus mati, titik. Nggak ada kesimpulan yang tidak tegas itu. Dari luar gua Yesus mati. Dari dalam gua aslinya? Yesus, loh, kan sudah aku bilang mati dari luar gua. Oh. Yesus dikubur, kan dia dibilang menyerahkan nyawanya. Terus Yesus dikubur. Maka yang berlaku hukum Yunus. Hukum Yunus kalau apa? Roma yang abang kutip di channelku tadi? Jangan dulu menyahut-nyahut, sabar. Oke, maaf. Oke, silakan itu. Nah, dari dalam kubur ditutup pintu, plak, ada yang tahu di dalam apa enggak? Orang akan mengatakan, ya kita nggak tahu. Dari luar kubur kami lihat dia mati dan dikubur. Kita lihat, saksikan dia dikubur. Dari atas kapal orang mengatakan, iya dia mati dimakan ikan. Kami saksikan dia dimakan ikan. Selesai. Ya. Nah, sekarang apakah Yesus benar-benar mati? Kan demikian. Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Apakah Yesus berdosa? Kan tidak. Jadi yang mati itu adalah daging Yesus di luar kubur. Semua orang menyaksikan. Dan dimasukkan ke dalam kubur. Setelah kubur ditutup, tidak ada yang tahu. Hanya Yesus yang tahu. Bedanya Yesus dengan Yunus. Jadi statement. Diam dulu kau. Diam dulu anjing. Aku belum selesai. Bang Rudi, diam dulu Bang HMC. Sebentar, biarin selesaikan dulu. Coba. Bang Rudi. Tunggu dikit lagi. Tunggu. Jadi seperti Yunus, ya kan? Ketika dibuang dari atas kapal dia dimakan ikan. Semua yang di atas kapal mengatakan Yunus mati. Itu logika dasar itu. Enggak ada kalian bilang, oh enggak gini ya. Setelah di dalam perut ikan ternyata Yunus bisa berdoa. Dari dalam perut ikan dia berdoa. Artinya apa? Itu pun tidak ada yang tahu CCTV. Tidak ada CCTV di dalam perut ikan itu. Bedanya Yunus dengan Yesus, Yunus menceritakan itu setelah dia dimuntahkan oleh ikan. Yesus menceritakan itu jauh hari sebelum dia disalibkan. Nah, itu aja bedanya. Ayo silakan, apalagi yang mau bertanya? Tertib ya, tertib, jangan nggak tertib. Ya, artinya itu statement itu ya malah mematahkan statement di mana Yesus mengalahkan maut. Kalau Yesus nggak mati dia mengalahkan maut. Tapi ya udahlah. Saya lanjut ke satu statement yang sering jadi perdebatan. Aku jawab. HMC dulu jawab. Bagaimana? Tapi ini sebentar Bang Rudi. Sebentar, tunggu ku jawab dulu. Ini HMC sudah bilang. Bang Rudi. Apa? Sebentar. HMC mengatakan apa jadi? Waduh, ketika aku bicara, kau bicara. Tadi kau nggak bicara. Ya, nanti kesimpulan. HMC mengatakan berarti Yesus tidak turun ke dalam kerajaan maut. Siapa bilang nggak turun? HMC mengatakan turunnya mengalahkan maut. Ya, tidak turun ke kerajaan maut. Turunnya mengalahkan
Yesus mengalahkan maut karena Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Yesus mengalahkan. Paham ya? Karena Yesus turun ke dalam. Ini suaranya kok double ini. Dari Bang Farhan nih mungkin. Last man ini. Matikan dulu mic-nya, nggak enak sekali dengar. Nggak, Farhan mati. Oke. Last man. Oke. Jadi Yesus diberitakan di kitab suci itu malah menginjil ke dalam alam maut. Paham ya? Nah, itulah dia mengalahkan alam maut tersebut. Oke, ya udah saya Tunggu nanya dulu. langsung. Tunggu sebentar. Tunggu udah sebentar. Jangan banyak kali, kalau udah ngerti. Dia di alam maut tuh menginjili mereka untuk ngapain? Lah, kau untuk ngapain lagi bertanya? Ia sudah ngerti. Yesus harus memberitakan keselamatan itu karena orang dari Adam. Dikasih pilihan nggak mereka bisa selamat? Dengar dulu. Dari zaman Adam sampai zaman sebelum Yesus tidak ada jalan keselamatan. Karena mereka menyelamatkan jalan keselamatannya itu hanya dengan menyembelih hewan. Ya, maka pernah saya katakan ketika hewan disembelih dia mati, oke, dia selamat. Tetapi ketika sembelih hewan, habis itu besoknya dia berbuat dosa lagi, kan buktinya apa? Dia mati, artinya ada upah dosa. Sekalipun itu Abraham dan lain-lainnya. Paham ya? Nah, Yesus turun ke dalam kerajaan maut untuk menyelamatkan saleh-saleh tersebut, orang-orang soleh itu. Maka dia menginjili, apa yang diinjili? Dia menceritakan tentang jalan keselamatan, tidak ada yang lain. Itulah sebabnya ketika di Alkitab bilang begitu Yesus wafat itu kan. Iya, artinya mereka dikasih kesempatan nggak? Yang di alam maut itu dikasih kesempatan untuk belum tertib lah. Masuk neraka semua. Hei HMC, kau admin jangan bicara dong. Kau sopan santun, tertib dong, tertib. Enggak, saya nanya biar cepat. Jangan biar kau. Enggak, kalau udah cepat jelas. kau tidur duluan. Kalau cepat kau tidur duluan. Jangan bangga jadi orang tolol itu anugerah. Kau jangan emosi Bang, udah malam ini santai. Aku enggak emosi, tetapi aku harus tegas. Kau admin bukan masalah tegas. Udah jelas kok statement kamu udah jelas, ngapain diulang-ulang? Kau admin, saya enggak mengulang-ulang ini betul. Kau admin, kamu mengulang-ulang. Kau admin mengatur jalannya diskusi ini, bukan malah nyerocos sana nyerocos sini. Saya bertanya. Nanti kau bertanya, kau admin, atur aja jalannya baik. Itu banyak orang di sini. Nggak ada yang bilang saya lagi jadi admin, ini lagi di room untuk ngobrol kok. Oke, pindah semua ke roomku, gimana? Biar aku admin situ. Ya, jadi di sini jelas saya tanya aja, dia ngapain di alam maut gitu. Karena ada beberapa orang berbeda. Ya biarin aja berbeda, jangan dipaksakan tuh sama. Dia kan dia bilang di Alkitab itu dia ada menginjili, memberitakan Injil juga kepada orang-orang yang di dalam situ kan. Oke, apalagi? Artinya kamu mengatakan orang-orang di alam maut dikasih kesempatan untuk bertobat, gitu kan? Karena di Injil artinya ada kesempatan mereka untuk bertobat atau selamat. Mana bisa orang mati bertobat? Yang benar aja kau. Jadi ngapain di situ? Cuma untuk pamer kalau dia Mesias? Ya, dia memberitakan Injil, mereka terima, orang-orang soleh itu masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kan untuk menyelamatkan. Sebentar dulu. Itu dia menyelamatkan orang-orang soleh. Karena mereka tidak ada jalan mau ke surga. Apa jalannya? Nggak ada. Nggak ada jalan orang-orang soleh ke surga. Kau cari di kitab suci, nggak ada jalan orang-orang soleh ke surga. Dengan apa dia ke surga? Nggak ada. Karena ajaran Kristen mengatakan upah maut adalah dosa. Upah dosa adalah maut, sorry. Balik lagi. Ini agak aneh gitu. Karena ada siapa lagi yang mau bertanya? Dia kesana cuma untuk pamer-pamer. Bang Rudi, saya akan meneruskan sebuah cerita ini dengan kronologis yang lebih lanjut, yaitu ketika kalau Anda mengatakan bahwa Yesus benar-benar mati dan itu adalah kehendaknya dia sendiri. Nah, yang menjadi aneh adalah di Yohanes 20 ayat 15. Ketika pagi-pagi Maria ke kuburan itu dan melihat Yesus, dia tidak mengenali Yesus karena Yesus menyamar sebagai tukang kebun. Dia memakai topi lebar ya, tidak dikenalin. Artinya di sini sebenarnya ada korelasinya yang saya tadi bilang di prolog saya, Yesus ini tidak mati gitu loh. Karena apa? Dia ada ketakutan lagi ditemukan oleh orang-orang Romawi ini yang masih mengejarnya dan dia tidak yakin mati, makanya dia perlu menyamar. Ini bertentangan dengan Ibrani ya, Ibrani pasal 11 ayat 3 kalau nggak salah atau ayat 5, maaf. Sesungguhnya orang mati hanya sekali, setelah itu menjadi roh. Kalau Yesus sudah mengalami kematian, artinya dia sesuai dengan Ibrani 11 itu dia menjadi roh dan dia tidak mempunyai
ketakutan lagi terhadap orang-orang, terhadap manusia karena dia sudah menjadi roh. Nah, kenapa dia perlu menyamar untuk menjadi sebagai tukang kebun sampai-sampai murid kesayangannya yang terdekat sama dia, yang diisukan juga istrinya yaitu Maria, sampai tidak mengenalinya. Ini aneh gitu loh. Jadi apakah sebenarnya kejadian itu sebenarnya Yesus tidak meninggal, takut kalau ditemukan lagi oleh orang Romawi bahwa dia masih hidup dan ditangkap lagi. Silakan Bang Rudi. Oke. Makanya kita baca dulu Yohanes 20 yang kamu bilang itu ya. Nah, ketika Maria berdiri dekat kubur, share screen dulu itu Julius. Nah, ini tugasmu Julius. Mandi aja, lari-lari lagi. Wah, lari lagi nih. Udah kayak si Palen kau suruh kami berdiskusi kau lari. Nah. Ketawa aku sama Bang. Ini Wak Labu. Udah, Lanjutkan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki. Di tempat mayat Yesus terbaring. Ya, pahamnya di kepala dan kaki. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia meletakkan." Ya, sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri situ. Nah, kalau kalian bilang Yesus menyamar seperti tukang kebun gini-gini, enggak, bukan itu ya, kita baca lagi. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu ada Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah engkau cari?" Nah, berhenti dulu. Matikan dulu mic ini, matikan dulu mic. Berhenti dulu Bang Rudi. Sebentar Bang Rudi, saya menemukan narasi yang menarik. Di situ kan jelas ketika menengok Maria tidak mengenali Yesus, padahal murid kesayangan. Seumpama saya sudah kenal Bang Rudi, saya sekali tengok bahkan baunya pun saya apal sama Bang Rudi ini. Baunya dari jarak 5 km saya masih udah mengenali Bang Rudi karena kita sudah sering bersama-sama gitu loh. Ini menengok dan tidak mengenali, artinya Yesus di sana menyamar. Dan untuk apa dia menyamar? Yesus ini menyamar. Apakah ada ketakutan lagi dia ditangkap oleh Romawi? Sedangkan di Ibrani 11 dikatakan sesungguhnya orang mati hanya sekali, setelah itu menjadi roh. Harusnya setelah menjadi roh dia harusnya tidak punya ketakutan lagi seperti itu. Dan ini dikorelasikan dengan ayat ketika Yesus makan ikan ya. Kalau tidak percaya sini makan yang kamu saya akan makan yang kamu makan, yaitu ikan goreng. Nah, apakah roh itu makan sebangsa ikan goreng? Ini kan seperti sebuah paradoks sendiri dalam peristiwa ini, Bang Rudi. Silakan. Oke, aku mulai ya. Kata Yesus kepada ibunya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu tamannya. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Nah, dia mengenal loh. Paham ya? Pertama memang dia kaget, namanya orang kaget kan, dilihatnya Yesus tak ada. Kok tiba-tiba ada orang di belakangku? Dia melihat malaikat. Yesus belum dilihatnya waktu itu, ingat urutan ayatnya. Dia tidak dilihat, satu di kepala, satu di kaki. Setelah itu ada orang di belakangnya berseru. Maka Maria agak kaget, namanya baru kaget, shock loh kok begini. Siapa ini? Bukankah Yesus mati? Ini pertanda bahwa Yesus itu memang sudah begitu pintu dikubur ditutup, dia sudah bangkit. Kalau sudah bangkit atau sudah bangun, kalau bahasa Yesus ya, Yesus kan mengatakan Lazarus bangunlah, bukan dibilang bangkitlah. Ayo kita ke sana melihat Lazarus, dia sedang tidur. Kita harus membangunkan dia, katanya. Yohanes 11 ayat 12. Matikan dulu mic itu. Baca 15-nya Bang Rudi. Bang Rudi, di 20:15 Maria mengatakan Maria menyangka dialah penunggu taman. Di 20:15 jelas terjelas. Berarti kalau dia sudah menyangka penunggu taman, dia nggak kaget lagi. Dia sudah melihat orang itu secara nyata dan melihat dia seperti penunggu taman, Bang Rudi. Bukan kaget seperti yang Bang Rudi narasikan, tapi Maria sudah benar-benar melihat secara nyata. Makanya kau diam dulu biar ku jelaskan. Usahakan kalau orang belum selesai menjelaskan, kau jangan bicara. Tahan emosi, tahan diri. Oke, siap Bang Rudi, siap. Hanya si Zulkifli yang bisa berhasil menahan emosi berdebat dengan saya. Coba kau tonton diskusi saya kemarin dengan si Zulkifli, kami tidak ada gitu. Tunggu, tenang aja. Bukan tidak dikasih kau waktu bicara. Oke, kulanjutkan. Ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka, ini kan satu kekagetan. Saya pun kalau di dalam kubur misalnya ada saudara saya bangkit,
atau hidup, saya akan kaget. Ini hantu atau apa? Maka saya bilang, ini mungkin penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku mengambilnya. Ketika Yesus mulai mengatakan Maria, ingat, katanya kemana? Maria itu mulai berpikir, kan tadi kaget ini. Semua manusia kan gitu, kalau bila perlu takut dia. Hantu, kalau kita kan lari. Kalau Maria nggak lari. Maria katanya, Maria berpaling. Artinya, tadi Maria belum melihat secara utuh. Setelah dia berpaling, ya, dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Barulah dia mengatakan, iya guru, katanya. Baru dia paham itu Yesus. Jadi itu tidak masalah, itu hanya sebentuk keterkejutannya, ya logika lah ya. Kita manusia misalnya kita di dalam kubur, kita lihat tidak ada lagi orang di situ. Yang kita lakukan apa? Di sini dijelaskan Maria menangis. Bagaimana posisi orang menangis? Biasanya kalau perempuan nangis, untuk begini kan tangannya dipegang ke matanya. Kan begitu kalau menangis wanita. Sudah? Maka ketika di sini dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berada di situ, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dia menoleh aja. Menoleh artinya gitu. Artinya dia tidak melihat Yesus itu utuh karena hanya menoleh begini. Tetapi setelah dia berpaling, menoleh kan gini, kan tidak melihat ini mata ini. Dia di belakang katanya kan, hanya menoleh. Tetapi ketika berpaling dan dikatakan Maria, baru dia langsung berpaling. Ini berpaling. Bedakan menoleh dengan berpaling. Terputus Bang Rudi, kronologisnya terputus kalau Anda mengatakan cuma menoleh gitu, karena di situ sempat terjadi dialog dan bertanya, Tuhan, jika engkau mengetahui jenazahnya, berarti dia masa bertanya orangnya di belakang kita tetap menghadap ke depan, kan nggak mungkin. Berarti sudah terjadi sebuah percakapan beberapa lama. Nah, yang lebih masuk akal Bang Rudi adalah Yesus ini sudah berganti baju dan menyamar sebagai tukang taman. Karena apa? Ada kemungkinan memang Yesus ini takut untuk takut untuk ditangkap lagi oleh orang Romawi, gitu loh. Ini ada korelasinya dengan apa yang ada dikatakan tadi yang saya bilang bahwa Yesus makan ikan goreng. Artinya kalau ini dikorelasikan dengan Ibrani 11 sangat tidak masuk akal karena orang mati hanya sekali, setelah itu menjadi roh. Apakah roh doyan ikan goreng? Kan ini tidak make sense Bang Rudi. Jadi yang lebih masuk akal adalah Yesus memang tidak mati. Ya, dia hanya terlihat mati suri di luar, setelah di dalam dia hidup dan memang dia tidak pernah mengalami ke alam kematian. Karena apa? Di dalam ayat yang lain dikatakan aku belum kembali kepada Bapakku. Arti belum kembali berarti ya dia tidak mati, dia belum mati. Itu Bang Rudi ya. Oke, kujelaskan. Itu yang kau jelaskan itu sudah kujelaskan di awal. Aku memberi nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Maka ketika tadi sudah saya bukakan 3-4 ayat di mana Yesus menyerahkan nyawanya. Disitulah kalimat mati itu muncul. Sudah diserahkan nyawanya. Tetapi Yesus tidak seperti manusia kita. Di mana kalau kita mati, hanya 2 kemungkinan orang Kristen sekarang ya. Satu mati dibawa ke surga, satu lagi disimpan di gua-gua gelap itu. Yesus tidak seperti itu. Karena tidak ada seorang pun yang mengambilnya dariku, katanya mengenai nyawanya. Yohanes 18. Berarti nyawanya tidak kemana-mana. Dia menyerahkan, artinya dia mati. Dilihat orang, dia mati. Secara manusiawi dia mati. Tetapi Yesus sudah mendefinisikan bahwa itu tertidur katanya ketika mengenai Lazarus. Mari kita bangunkan. Dan ketika Tuhan pun mengatakan di ayat Yesus pun mengatakan Yohanes 20 tadi berapa ke Yohanes Lukas 20 ayat 38, di hadapan Tuhan tidak ada yang mati. Maka Yesus itu tidak mati. Yesus kan Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada yang mati. Tetapi di hadapan manusia, ia mati. Tolong dipahami itu. Nah, sekarang mengenai Maria. Berpaling itu begini loh. Melirik. Atau begini aja itu. Sehingga aku tidak bisa melihat orang yang di belakangku. Dan aku bisa berbicara. Ya betul, begini, begono, begini. Tanpa harus apa. Begitu bilang Maria, baru dia berpaling. Bedakan kalimat itu. Siapa yang manggil aku? Tadi kan belum dipanggil. Ibu katanya. Ibu itu panggilan sopan santun. Maka dia begini saja. Begini mata ini kalau kita lihat hanya bisa segini. Ke sana. Serongnya 135 derajat. Yesus di belakangnya. Tentu nggak kelihatan. Tetapi begitu dibilangnya Maria. Dia bukan hanya melirik. Tapi langsung berpaling dia gini. Maka dia lihat. Guru katanya. Ada yang lain?
Tolong apa ya antri dan apa yang Saya, lain. saya Bang Rudi. Silakan. Bang Rudi, saya mau tegas jawaban Anda itu sebenarnya Yesus mati atau tidak? Loh, inilah jijiknya saya berdiskusi sama kalian. Sudah Enggak, kujelaskan. saya katakan secara jelas mati atau tidak itu kan pertanyaan Sudah tadi membandingkan. Mati di luar kubur mati. Apa Oke, mati jelas? berarti kalau bagaimana di dalam kubur Yesus tidak mati. Berarti dia mati ya? Berarti dia mati ya? Di luar kubur, ingat. Di luar kubur Yesus mati. Orang luar kubur semua mengatakan Yesus mati, termasuk saya. Termasuk di dalam kubur Yesus mengambil nyawanya kembali, dia bangun atau bangkit. Dia menyerahkan nyawa pada siapa? Pada dirinya sendiri berarti. Ya iya, karena dia bisa menyerahkan, dia Yesus ngambil. Suka-suka tidak. Makanya baca Yohanes, buka dulu lagi sekali lagi Yohanes. Tapi ketika kematian itu bukanlah upah dari dosa adalah maut. Berarti ya, itu berdosa dong kadang mengalami kematian itu. Makanya aku bilang bagi manusia Yesus mati. Manusia yang melihat mati. Faktanya Yesus di dalam kubur tidak mati, hanya tidur. Berarti statement Anda, berarti statement kitab Anda yang mengatakan upah mati adalah maut itu berarti bohong berarti dong. Kenapa bohong? Benar. Lah kenapa pernyataan terhadap Yesus Anda katakan itu cuma tidak ada mati dalam kematian terhadap Tuhan, bagi Tuhan. Sebuah manusia berarti kematiannya tidak ada berarti bagi Tuhan, kan begitu semua. Itulah aku bilang daya tangkap kalian nggak kuat. Sudah saya bukan masalah daya tangkap Pak, ini masalah premis yang Anda bangun itu kacau Pak. Oh tidak kacau. Bagi manusia ingat. Bagi manusia. Lalu kita bicara manusia atau bicara Tuhan kita? Loh, ada dua sisi, nggak bisa satu sisi. Lah, nggak bisa begitu. Ilmu pengetahuan dan kewajiban kita mengaplikasikan hidup itu. Apakah saya tanya secara jelas kepada Bang Rudi, apakah Yesus itu mati atau hidup? Jangan bandingkan dengan Yunus. Yunus itu terbukti tidak mati. Loh, walaupun ada anggapan orang semua mati, itu tidak mati. Kenyataannya, faktanya begitu. Kamu tidak boleh membatasi saya dengan kalimat jangan. Bukan membatasi saya. Sekarang buktikan pada saya kalau Yesus. Keluarkan orang ini. Tolong keluarkan orang ini. Ya, gimana Yunus mati itu Bang Rudi. Yunus mati itu karena memang tidak mati itu karena memang sudah faktanya tidak mati gitu loh. Nah sekarang saya pertanyaan kepada Bang Rudi tadi, Yesus mati atau tidak? Jangan bicara soal pengetahuan Tuhan dong. Ini bicara kita manusia. Iya betul. Waduh. Kita manusia. Tunggu. Nah terangkan secara manusia, jangan bahasa Tuhan dong. Tuhan itu bahasa dengan manusia berbeda Pak. Sekarang kita mencerna dengan bahasa manusia. Dengar dulu. Kau tak bisa mendengar. Nah, saya dengar dari tadi. Mana kau dengar? Kamu bicara terus. Aku nggak bisa bicara. Ya silakan. Saya kasih waktu kok. Mana ada kau kasih waktu? Ini aja kau masih bicara. Diam dulu. Nah, bicara lagi kau. Diam dulu, kendalikan emosi. Coba kalian belajar dari si Zuma. Apa emosi? Saya Bang Rudi yang dari tadi emosi. Ini pun perempuan yang satu ini mengoceh-ngoceh terus. Tahu Julius, kau laki-laki, jangan ngoceh-ngoceh gitu menggerutu-gerutu. Enggak, saya bilang dari tadi yang emosi Bang Rudi. Aku gak emosi. Aku bawaanku gini kalau bicara. Kau tanya sama penonton. Loh, ya sudah, sekarang kita lanjutkan kawan. Dari sudut penonton aku emosi. Dari sudut aku nggak emosi. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Ya sudah, kalau dua-duanya benar, pertanyaan saya yang benar yang mana itu mati atau tidak menurut Bang Rudi itu Yesus itu sebenarnya? Kan sudah kujawab, dua-duanya benar. Dari sudut manusia Yesus mati, sudah. Dulu. Berarti jangan kau menjawab sebelum kujelaskan. Ya lanjut. Siapa nama kau? Abang Zihad. Coba kau belajar mengendalikan emosi. Kau belajar dulu sama si Zuma. Tonton debat kami kemarin. Kami tak ada nyeleneh-nyeleneh, diam saja. Soalnya beda karakter Bang. Jangan samakan pribadi orang dengan pribadi semua. Ini gaya berbeda. Gaya Abang juga kita marah-marah kita slow-slow aja. Betul beda karakter. Tetapi kau harus belajar mengendalikan emosi sopan santun. Ketika aku sebagai narasumber, jangan kau potong-potong. Tidak potong-potong, memang pertanyaannya kan pendek Bang. Dia mati atau tidak kan begitu. Kau sabar, kau tidak sabar. Karena kau takut aku menjelaskan sejelas-jelasnya. Kau sabar, bisa nggak? Ya sudah, lanjut. Saya dengarkan saja. Pertanyaan saya cuma sedikit, mati atau tidak sebenarnya? Begitu kau bicara, aku minta dikeluarkan orang ini. Tahan, berbicara kan? Begitu kau berbicara, keluarkan orang ini. Tahan, belajar menahan emosi. Sabar Bang Rudi, sabar. Ya minum dulu deh, minum dulu. Memang sebenarnya Kristen ini bingung Bang Rudi.
Bang Rudi, saya menarasikan Coba seperti ini. Ini kita balik itu. ya. Masuk si MC itu ngomong-ngomong apa gitu. Tunggu, Bang Luga, minta Jangan kayak tua dulu. perempuan. MC kau enggak usah kayak perempuan. Udah Bang, kau kita fokus di kita aja lah. Sebagai Ini pemilik room, HMC kau harus bisa mengendalikan. Sabar bilang, tunggu dulu. Harus tegas kau HMC. Teman semua kok, santai. Ajar lah, ajar. Ya. Kasihin Bang Rudi, Bang Luga dari tadi nggak dikasih ngomong Bang Rudi. Ya Kasihin sudah, Bang udah Luga. ini saya tadi pertanyaan saya belum dijawab ini. Luga pengamat itu. Oh, kalau mau ngajak masalah ke surga neraka, tanya Bang Luga, udah pernah pergi. Ya. Mana kau dulu? Kalau Bang Luga itu dialog Tuhan, gue nggak ngerti. Sudah? Ya tahu sih ini si AMC ini jangan dong. Kalau Rudinya lagi ngomong jangan dipotong-potong. Masalahnya kan rame banget. Kita Aku nggak ada aja yang satu orang udah moderatorin pusing. ya. Yang ngomong 7 orang kan jadi pusing jadinya. Itu juga perlu diperhatikan. Mereka Ya, ini silakan, juga Bang belum Rudi. terbiasa disiplin. Enggak, Ripa nggak bisa jadi moderator karena pemilik room Apalagi HMC. dia. Iya, Ripa nggak bisa. Silakan, jawab. Jangan. Bang Luga sentimen kali sama aku lah. Luga, kau kan sering bicara Apa? sama MC. Kau ajari nanti dia bagaimana menjadi pemilik room yang Udah baik. kau ngomong dulu, jawab dulu. Ngapain kau ngomongnya enggak? Kau usah kau ajari. Memang kau harus diajari AMC. Aku suka kalau ada logat macam gini. Ayolah, berantem aja lah berantem. Salah Bu, jawab. Biar kau paham bagaimana kalau orang lagi bicara itu. Oke, kita lanjut nih. Mau dijawab nggak nih Bang Rudi nih? Jangan kau mutar-mutar Kalau nggak lagi. dijawab, saya ini aja. Keluar, ya Baik betul, keluar aja. Keluar aja. Cia. Jadi pertanyaan saya sederhana ya, terakhir mati atau tidak itu apa Yesus itu sebenarnya? Saya sudah jawab, nggak perlu saya ulang-ulangi lagi. Kesimpulannya apa? Mati. Kesimpulannya juga sudah saya jawab. Oke, kalau mati berarti Bang Rudi boleh saya simpulkan berarti kalau Bang Rudi bilang mati berarti upah dosa adalah maut, berarti betul Yesus berdosa, berarti kan begitu. Berarti kamu tidak mengerti apa yang saya ulas. Nah, makanya saya bilang saya minta keterangan pada Bang Rudi. Saya simpulkan Bang Rudi saya juga. Sudah saya jawab berulang-ulang. Nah, iya kan ketika penyerahan nyawanya pada siapa? Pertanyaan kan logis, Bang Rudi. Jangan bicara Tuhan itu menganggap semua kata Tuhan semua tidak mati. Betul, itu kan bahasa Tuhan. Kita kan bahasa manusia gitu loh. Nah, kan sudah dibilang tadi, aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Sudah kujelaskan juga itu bagaimana peristiwanya. Kamu saja nggak bisa nangkap. Berarti di situ mati kan? Sudah saya jelaskan. Iya, kalau mati berarti premis yang mengatakan upah dosa adalah maut. Betul berarti. Berarti Yesus itu berdosa. Berarti kamu tidak mengerti apa yang saya jelaskan. Ya berarti kesimpulannya apa? Berarti dia tidak mati kan berarti kalau gitu kata Pak Rudi berarti. Sudah saya jelaskan juga itu. Bodek. Ya udah, terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum. Oke, ya. Lah, thank you. Ya, thank you. Langsung keluar. Jangan lagi di situ lama-lama ya. Ada lagi? Halo, karena tidak ada lagi, sudah jam 10:30, saya izin dulu ya. Udah saatnya Ultraman balik nih. Udah bunyi ya. Ikut. Cuman bisa nambah setengah jam rupanya ya. Masih belum bisa lama. Kita doakan bisa lebih lama dia. Nih. Ya. Enggak, aku enggak bisa lagi. Ya, lebih lama enggak bisa. Lebih malam dia ke depannya. Batasanku hanya sampai 10:30. Kalau jam 12 aku udah susah tidur. Oke ya, terima kasih. Ya, istirahat lah. Istirahat supaya cepat sembuh. Halo Leluga. Sampai jumpa. Jaga kesehatan biar kita bisa debat lagi nanti kapan-kapan sama. Ya. Ini lomba siapa jelek nih. Ripa jangan lupa mengenai Taman Eden itu nanti ya diangkat lagi ya. Iya, Taman Eden sama yang ketiga tuh tentang perceraian Bang ya, kan 2 kata Bang. Ya. Oke, sampai jumpa. Siap. Thank you. Ya. Minggat, silakan. Walabu. Oke, mungkin kita